Presiden Prabowo desak PSSI kembalikan Sintayong ke timnas Indonesia. Ini gimana Pak Erik? Kenapa? Kontrak sama Sintayong gimana disebut? Kita sudah memberikan final kontrak kepada Coach Sintayong, tetapi tentu hari ini kan Coach Sintayong sedang beristirahat. Ya, kemarin Coach Sintayong ada melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat di rumah sakit. Ya, jadi kita masih menunggu recovery Coach Sintayong. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Akhirnya Erick Thohir sadar juga, setelah Patrick Kluivert mencoret 5 pemain bintang dan lebih memilih pemain titipan. Tepat malam ini Patrick Kluivert dipecat dari kepelatihan timnas Indonesia dan akan diganti oleh Shin Tae-yong lagi. Apalagi Patrick adalah seorang mantan penjudi, takutnya juga si Patrick ini sudah disogok oleh Arab Saudi dan Irak untuk mengalah saja. Oleh karena itu juga si Patrick ini memang layak diganti Shin Tae-yong, pelatih yang jujur apa adanya, tak suka pemain titipan dan anti sogok menyogok. Terima kasih Pak Erick Thohir, masyarakat sangat setuju dengan keputusan cerdas ini, bahkan masyarakat meminta Anda menjabat jadi ketum PSSI lebih lama lagi, jika Shin Tae-yong dikembalikan gantikan Patrick Kluivert. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia saat ini tengah berada di sorotan publik menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan besar sudah menanti, dengan 2 lawan kuat yang menunggu. Arab Saudi pada 9 Oktober 2025, disusul Irak pada 12 Oktober mendatang. 2 partai penting yang bisa menjadi penentu arah langkah Garuda menuju panggung dunia. Atmosfer sepak bola nasional pun mendidih. Semua orang berbicara soal komposisi pemain, strategi, hingga keputusan pelatih. Tidak bisa dipungkiri, dalam laga sekelas ini, pilihan susunan pemain menjadi faktor vital. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Jika pelatih salah mencoret pemain yang sedang on fire, atau justru memberikan tempat pada pemain yang sedang underperform, peluang Indonesia untuk melaju bisa sirna begitu saja. Wajar bila masyarakat menaruh perhatian besar. Dukungan supporter terus mengalir, tapi di balik itu ada juga rasa cemas. Semua berharap Garuda bisa tampil solid, bukan hanya melawan lawan di lapangan, tapi juga melawan segala dinamika di luar lapangan. Karena sepak bola, apalagi di level internasional, bukan cuma soal 90 menit pertandingan, melainkan juga soal keputusan-keputusan penting sebelum kick-off dimulai. Kejutan besar datang ketika Patrick Kluivert resmi merilis daftar 28 pemain yang akan dibawa menghadapi Arab Saudi. Publik sontak heboh karena 5 nama besar justru dicoret. Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Mees Hilgers, Adrian Wibowo, dan Rafael Struijk tidak masuk dalam daftar, padahal kelimanya dikenal sebagai tulang punggung timnas di laga-laga sebelumnya. Sebagai gantinya, nama-nama seperti Yance Sayuri, Mark Locke, Jordi Amat, Shain Patinama, Ramadan Sananta, bahkan Beckham Putra dan Egy Maulana Fikri justru masuk skuad. Meski sebagian besar kemungkinan akan lebih banyak menghangatkan bangku cadangan, publik menilai pencoretan 5 pemain bintang itu terlalu janggal. Yang paling disorot tentu Marcelino. Gelandang muda ini sebelumnya tampil brilian dan bahkan menjadi salah satu aktor kunci saat Indonesia menekuk Arab Saudi. Meski punya gaya bermain yang kadang disebut egois, kontribusinya di lapangan jelas terbukti. Setidaknya, ia masih sangat layak duduk di bangku cadangan, ketimbang sama sekali tidak dipanggil. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa pemain yang jelas-jelas tampil konsisten harus tersingkir, sementara nama-nama lain yang performanya di klub kurang meyakinkan justru dibawa? Publik semakin tak habis pikir. Melihat daftar pemain yang kontroversial itu, Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI akhirnya buka suara. Ia menilai Patrick Kluivert terlalu banyak membuat keputusan yang merugikan timnas. Kalau seperti ini, kita harus berani ambil langkah tegas. Tidak bisa dibiarkan terus, apalagi target kita jelas, lolos Piala Dunia, ujar Erick pada wartawan malam tadi.
Patrick dinilai dimanjakan dengan segudang pemain naturalisasi. Bahkan ketika menghadapi Lebanon, 3 striker naturalisasi, Mauro Zylstra, Miliano Jonathan, dan Adrian Wibowo, tidak mampu menyumbang 1 gol pun. Sebaliknya, di era Shin Tae-yong, Indonesia pernah menumbangkan Arab Saudi hanya dengan mengandalkan Marcelino sebagai motor serangan. Hal itu menjadi bukti bahwa bukan sekadar nama besar yang menentukan, tapi bagaimana pelatih bisa memaksimalkan talenta yang ada. Namun, alih-alih mempertahankan pemain-pemain kunci seperti Marcelino, Ivar Jenner, Mees Hilgers, Adrian Wibowo, dan Rafael Struijk, Patrick justru mencoretnya. Sebagai gantinya, ia memilih nama-nama yang kerap dianggap kurang tajam atau belum konsisten. Mark Locke, Yance Sayuri, hingga Egy Maulana Fikri kembali dipanggil, meski publik menilai performa mereka belum sepadan dengan pemain yang dicoret. Hal ini menjadi alarm bagi Erick Thohir. Ia sadar bahwa jika situasi ini terus dibiarkan, harapan Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 bisa sirna. Apalagi lawan yang dihadapi kali ini adalah Arab Saudi dan Irak, 2 tim kuat yang tidak bisa diremehkan. Karena itu, Erick pun memutuskan mengambil langkah tegas. Patrick Kluivert dipastikan tidak akan lagi mendampingi skuad Garuda. Posisinya segera digantikan oleh Shin Tae-yong yang akan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat. Erick meminta masyarakat bersabar, karena keputusan resmi akan diumumkan dalam hitungan jam. Dengan langkah ini, publik akhirnya bisa bernapas lega. Harapan kembali pada sosok pelatih yang sudah terbukti membawa Indonesia naik level, Shin Tae-yong. Kembalinya Shin Tae-yong tentu menjadi kabar yang mengubah peta persaingan. Media Timur Tengah pun disebut mulai waspada. Arab Saudi dan Irak, 2 lawan berat Indonesia, diyakini akan menyiapkan strategi baru begitu tahu bahwa Shin kembali duduk di kursi pelatih. Rekam jejak Shin memang tidak bisa dianggap remeh. 5 tahun terakhir, ia membangun pondasi yang kokoh untuk timnas Indonesia. Ia bukan hanya mengurus tim senior, melainkan juga membangun prestasi di level kelompok umur. Hasilnya, Indonesia berhasil tampil di Piala Asia U19, U23, hingga senior. Sebuah pencapaian yang jarang terjadi sekaligus membuktikan konsistensi dalam pembangunan tim. Tak hanya itu, Shin Tae-yong juga membawa Indonesia keluar dari bayang-bayang Vietnam. Jika dulu Vietnam kerap menjadi mimpi buruk Garuda, kini situasinya berbalik. Di bawah tangan dingin Shin, Indonesia justru mampu memberi perlawanan bahkan meraih kemenangan. Lebih penting lagi, Shin berhasil mengangkat level Indonesia di mata Asia. Bukan sekadar tim papan bawah Asia Tenggara, tapi sudah diakui sebagai tim yang mampu bersaing di level Asia. Bukti paling nyata adalah keberhasilan menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang menarik, capaian itu diraih Shin dengan komposisi pemain lokal yang dikombinasikan dengan naturalisasi secara seimbang. Berbeda dengan Patrick Kluivert yang sudah full naturalisasi, tapi timnya tetap kesulitan dan bahkan sering kebobolan telak. Dari sini jelas terlihat bahwa faktor pelatih memegang peranan kunci. Pemain bagus sekalipun tidak akan berarti tanpa strategi yang tepat. Keputusan Erick Thohir untuk tidak lagi mempertahankan Patrick Kluivert memang langkah berani, tapi sangat tepat. Jika terus dibiarkan, Indonesia berisiko kehilangan peluang emas menuju Piala Dunia 2026. Dengan adanya perubahan ini, publik kini bisa menaruh harapan besar lagi. Kembalinya Shin Tae-yong bukan hanya soal prestasi, tetapi juga soal kepercayaan. Sosok yang dikenal tegas, anti-titipan, dan jujur dalam menentukan pemain, membuat masyarakat merasa lebih yakin bahwa timnas berada di jalur yang benar. Keputusan Erick pun mendapat sambutan positif. Banyak yang menilai, ini adalah bukti nyata bahwa ia tidak ragu bertindak demi kebaikan timnas. Bahkan, masyarakat mulai berharap Erick bisa menjabat lebih lama sebagai Ketua Umum PSSI, karena dinilai mampu mengambil keputusan yang pro-rakyat sepak bola. Jadi, dengan hadirnya Shin kembali, bukan hanya asa Garuda yang terbangun, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Erick Thohir semakin kokoh. Harapan Indonesia datangkan striker Bologna Tis Dalinga akhirnya kandas. Keluarga buka suara dan bongkar fakta mengejutkan. Kabar mengenai kemungkinan Tis Dalinga, striker tajam milik Bologna, punya hubungan darah dengan Indonesia sempat membuat publik geger. Nama Dalinga ramai dibicarakan di jagat maya setelah muncul unggahan yang menyebutkan ada catatan sejarah terkait marga keluarganya di Belanda yang pernah tinggal di Tanjung Priok pada era 1950-an.
Dari situ, spekulasi liar berkembang, mungkinkah penyerang jangkung berusia muda ini bisa dinaturalisasi untuk memperkuat Garuda? Harapan itu sempat melambung karena profil Dalinga memang menggiurkan. Dengan tinggi menjulang 190 cm, naluri mencetak gol yang terasah di Serie A, serta usia yang masih produktif, ia dianggap sebagai figur ideal untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Dukungan fans kian menggema, bahkan sebagian mulai membayangkan duetnya bersama penyerang keturunan lain yang sudah lebih dulu bergabung. Namun, semua spekulasi itu akhirnya terbantahkan. Pengamat sepak bola tanah air, Coach Justin, angkat bicara dan menegaskan bahwa isu tersebut tidak berdasar. Klarifikasi serupa juga datang dari pihak keluarga. Saudara kandung Dalinga menyampaikan pernyataan resmi bahwa striker Bologna sama sekali tidak memiliki garis keturunan Indonesia. Meski ia menghargai antusiasme luar biasa dari fans sepak bola Nusantara, faktanya memang tak ada hubungan genealogis yang bisa membuka jalan naturalisasi. Pernyataan itu menjadi pukulan telak bagi mereka yang sudah berharap tinggi. Publik harus menerima bahwa Dalinga bukan bagian dari skema naturalisasi, sehingga tak mungkin mengenakan seragam merah putih. Kasus ini juga mengingatkan kita bahwa informasi yang bersumber dari arsip atau catatan sejarah tidak bisa langsung disimpulkan sebagai bukti keturunan tanpa konfirmasi sahih. Pelajaran pentingnya jelas, dalam era media sosial, rumor bisa cepat menjalar dan memunculkan harapan palsu. Fans Indonesia yang terkenal penuh semangat harus tetap kritis dalam menyikapi kabar semacam ini. Meski gagal mendatangkan Dalinga, bukan berarti jalan timnas Indonesia menuju Piala Dunia tertutup. Masih banyak talenta diaspora lain yang sah memiliki darah Nusantara, serta deretan pemain lokal yang terus berkembang. Bagi supporter, tugas utamanya adalah tetap memberi dukungan penuh pada pemain yang memang benar-benar bisa membela Garuda, bukan terjebak dalam mimpi semu. Mark Klok bikin geger usai samai rekor Marcelino dan Kambuaya dengan 5 gol. Trio gelandang produktif timnas Indonesia jadi ancaman serius lawan di Asia. Mark Klok kembali menjadi sorotan setelah mencatat prestasi yang mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pilar terpenting timnas Indonesia. Gelandang naturalisasi yang kini identik dengan semangat Garuda itu sukses menambah daftar golnya saat menghadapi Taiwan pada tanggal 5 September tahun 2025. Aksinya bukan hanya membantu tim meraih hasil positif, tetapi juga mempertegas perannya sebagai gelandang modern yang mampu memberi kontribusi nyata di papan skor. Jika melihat catatan terbaru, Klok sudah mengoleksi 5 gol bersama tim nasional. Angka tersebut menempatkannya sejajar dengan 2 gelandang serang muda yang tengah naik daun, Marcelino Ferdinand dan Ricky Kambuaya. Kombinasi ketiga pemain ini menjadi gambaran lini tengah timnas yang bukan saja kuat dalam distribusi bola, tetapi juga berbahaya saat berada di area lawan. Dalam konteks produktivitas, Klok jelas memberi warna baru karena biasanya posisi gelandang bertahan lebih jarang menyumbang gol. Karakter permainannya memang berbeda. Klok dikenal piawai mengatur ritme serangan dan mampu menjaga keseimbangan permainan, tetapi yang membuatnya semakin istimewa adalah akurasi tembakan jarak jauh yang seringkali menyulitkan kiper lawan. Gol ke gawang Taiwan membuktikan insting alaminya untuk selalu berada di posisi yang tepat sekaligus keberaniannya mengeksekusi peluang. Hal ini membuat dirinya lebih menonjol dibanding gelandang naturalisasi lain seperti Tom Haye, yang meski cemerlang dalam visi permainan, belum setajam Klok dalam hal mencetak gol. Perbedaan karakter ini justru melengkapi kekuatan timnas. Haye bisa menjadi otak pengalir bola, sementara Klok berfungsi ganda, menjaga kedalaman sekaligus muncul sebagai penentu dalam momen genting. Peran ganda inilah yang menjadikan Klok begitu dihargai oleh pelatih maupun rekan setim. Ia mampu menjadi jembatan antara lini pertahanan dan lini depan, dan ketika serangan buntu, Klok kerap hadir sebagai pemecah kebisuan. Lebih jauh, keberadaannya di lini tengah bersama Marcelino dan Kambuaya memberi variasi serangan yang sukar ditebak lawan. Ketiganya punya gaya bermain berbeda, namun saat digabung, mereka menciptakan kombinasi yang dinamis, perpaduan visi, kreativitas, dan eksekusi. Inilah yang membuat timnas memiliki modal besar untuk menghadapi tantangan di ajang internasional mendatang. Bagi Klok pribadi, torehan 5 gol bukan sekadar angka. Itu adalah simbol dedikasi sekaligus bukti bahwa dirinya tak hanya sekadar pemain bertahan, tetapi juga penentu kemenangan.
Dengan kontribusi konsisten, ia tak hanya memperkokoh posisinya di tim utama, melainkan juga menjadi contoh bagaimana kerja keras dan konsistensi bisa mengangkat performa tim secara keseluruhan. Pemain keturunan Indonesia bikin heboh di Eropa, ada yang bersinar ada yang terpinggirkan. Dari Emil Audero clean sheet hingga Verdong debut pahit di Lille. Akhir pekan lalu, kiprah para pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa kembali jadi buah bibir. Hasilnya beragam, ada yang tampil penuh percaya diri di lapangan, ada pula yang masih harus bersabar menanti giliran bermain dari bangku cadangan. Performa mereka tentu saja dipantau publik, mengingat timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi agenda besar dalam kalender sepak bola internasional. Dari Italia, dua nama langsung menyita perhatian. Jay Izzes tampil solid bersama Sassuolo ketika menghadapi Inter Milan. Meski timnya akhirnya kalah tipis, bek jangkung ini tetap dipuji karena sanggup membuat barisan penyerang Nerazzurri bekerja ekstra keras. Sementara itu, Emil Audero yang menjaga gawang Cremonese lagi-lagi memperlihatkan kualitasnya. Dengan 3 kali penyelamatan gemilang, kiper 27 tahun itu sukses menutup laga tanpa kebobolan saat bertemu Parma. Catatan ini menjadi clean sheet kedua baginya musim ini dan sekaligus mempertegas statusnya sebagai kiper nomor 1 klub. Beranjak ke Jerman, Kevin Dix tetap konsisten menjaga lini belakang Borussia Mönchengladbach. Bermain penuh melawan Bayer Leverkusen, ia ikut memastikan timnya pulang dengan 1 poin penting. Di Belgia, Joey Pelupesi kembali diturunkan sebagai starter untuk Lommel SK, meski hasil akhirnya kurang manis karena kalah tipis dari Jonggeng. Prancis juga menghadirkan cerita menarik. Kelvin Verdong akhirnya menjalani debut bersama Lille. Diturunkan sejak menit ke-18, ia bermain hingga babak kedua meski harus merasakan kekalahan telak dari Lens. Meski demikian, laga perdana ini tetap menjadi langkah penting baginya untuk menembus skuad utama klub Ligue 1 tersebut. Dari Belanda, Dean James terus membuktikan diri sebagai pilihan utama di Go Ahead Eagles. Ia membantu timnya meraih kemenangan atas PEC Zwolle dan mempertahankan rekor selalu menjadi starter di Eredivisie musim ini. Sementara itu, Nathan Chuaon juga menunjukkan konsistensi bersama Willem II di kasta kedua. Ia tampil penuh saat menundukkan Ajax U21, dan sejauh ini hanya sekali absen dari 6 laga yang sudah dimainkan. Namun, tidak semua pemain mendapat kesempatan emas. Justin Hubner serta Miliano Jonathans hanya bisa melihat rekan-rekannya bertarung dari bangku cadangan. Mauro Zelstra pun belum juga mencatat debut bersama Volendam. Berbeda sedikit dengan mereka, Ragnar Oratmangun sempat mendapat menit bermain walau singkat ketika FCV Dender kalah dari Gen. Meski belum ideal, itu menjadi modal berharga untuk membangun kepercayaan diri. Keseluruhan rapor ini memperlihatkan betapa berwarnanya perjalanan pemain keturunan Indonesia di Eropa. Ada yang semakin matang, ada pula yang harus bersabar. Namun satu hal yang pasti, performa mereka tetap jadi kabar penting bagi Garuda jelang pertandingan-pertandingan besar mendatang. Timnas Indonesia wajib tuntas manfaatkan peluang sekecil apapun lawan Arab dan Irak. Patrick Kluivert didesak jangan ulangi kesalahan kontra Lebanon. Timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi 2 laga berat pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi akan menjadi lawan pertama pada tanggal 8 Oktober kemudian 3 hari berselang Garuda harus kembali turun menghadapi Irak. 2 pertandingan ini dipastikan menjadi ujian nyata bagi skuad asuhan Patrick Kluivert yang dituntut tampil efektif dalam setiap kesempatan. Belajar dari pengalaman terbaru saat bertemu Lebanon dalam agenda FIFA Matchday, kelemahan terbesar Indonesia cukup terlihat jelas. Walau mampu mendominasi penguasaan bola, skuad Merah Putih justru gagal mengubah kendali permainan itu menjadi peluang emas. Hasilnya, laga berakhir dengan skor kacamata di Gelora Bung Tomo. Situasi ini menjadi catatan penting karena di level kualifikasi, kesempatan mencetak gol akan lebih sedikit, sehingga efisiensi menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Pengamat sepak bola nasional, Erwin Fitriansyah, memberikan pandangannya terkait hal tersebut. Menurutnya, melawan tim sekelas Arab Saudi dan Irak, para pemain Indonesia tidak bisa mengharapkan banyak ruang untuk berkreasi. Kedua lawan memiliki kualitas individu, organisasi permainan, serta pengalaman bertanding di level tinggi yang jauh di atas Indonesia.
Itu berarti, setiap celah yang muncul harus bisa segera dikonversi menjadi ancaman serius. Jika tidak, maka akan sangat sulit mencari peluang serupa sepanjang pertandingan. Arab Saudi sendiri memiliki keuntungan besar karena bertindak sebagai tuan rumah. Dukungan publik lokal dan kondisi stadion yang lebih familiar jelas akan menambah motivasi mereka. Sementara Irak dikenal sebagai tim dengan pressing ketat dan duel fisik kuat, membuat pertandingan diperkirakan berjalan keras sejak menit awal. Dengan kondisi seperti itu, Garuda Muda harus disiplin, cerdas membaca situasi, dan berani mengambil risiko di momen yang tepat. Kunci lain yang ditekankan adalah mental. Para pemain mesti percaya diri menghadapi lawan yang secara peringkat dan pengalaman lebih unggul. Jangan sampai penguasaan bola hanya menjadi statistik tanpa makna. Setiap kali ada ruang tembak atau kesempatan menusuk ke kotak penalti, harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Efisiensi menjadi senjata utama, sebab satu gol saja bisa sangat menentukan arah pertandingan. Secara keseluruhan, tantangan besar menanti timnas Indonesia di bulan Oktober. Arab Saudi dan Irak bukan sekadar lawan biasa, melainkan dua kekuatan besar di kawasan Asia. Namun, dengan persiapan matang, mental baja, dan pemanfaatan peluang sekecil apapun, Indonesia tetap punya kans untuk memberikan kejutan. Itulah pekerjaan rumah terbesar bagi Patrick Kluivert dan seluruh anak asuhnya. Pemain diaspora timnas Indonesia banjir sorotan di Eropa, ada yang bersinar ada yang jadi cadangan abadi. Dari Emil Audero clean sheet hingga Verdong cetak debut mengejutkan. Akhir pekan lalu, sejumlah pemain diaspora yang memperkuat timnas Indonesia kembali menunjukkan kiprahnya di kompetisi Eropa. Sebagian mampu menampilkan performa solid dan mendapat menit bermain penuh, sementara yang lain harus rela hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bagaimana perjalanan mereka masih naik turun, tetapi tetap menjadi perhatian besar bagi publik sepak bola tanah air. Di Serie A, dua pemain yang paling mencuri sorotan adalah Jay Izzes dan Emil Audero. Izzes tampil sejak menit awal ketika Sassuolo menghadapi Inter Milan. Meski timnya harus takluk dengan selisih tipis, performanya di lini pertahanan tetap menuai apresiasi karena mampu membuat serangan lawan tidak berjalan mulus. Sementara itu, Audero menjaga gawang Cremonese dengan sangat baik saat melawan Parma. 3 kali penyelamatan krusial dilakukannya untuk memastikan laga berakhir tanpa kebobolan. Catatan ini sekaligus menjadi clean sheet keduanya musim ini, menegaskan posisinya sebagai pilihan utama di bawah Mistar. Beranjak ke Bundesliga, Kevin Dix kembali dipercaya mengisi lini belakang Borussia Mönchengladbach. Ia bermain penuh ketika timnya menahan imbang Bayer Leverkusen 1-1. Penampilannya yang stabil membuatnya kian penting dalam skema permainan Gladbach. Dari Liga Belgia, Joey Pelupesi juga tampil sebagai starter untuk Lommel SK, meski harus menerima kekalahan tipis dari Jonggeng. Sementara itu, kabar gembira datang dari Ligue 1. Kelvin Verdong akhirnya mendapatkan debutnya bersama Lille. Diturunkan pada menit-menit awal, ia bermain cukup lama meski akhirnya timnya kalah telak dari Lens. Momen ini tetap menjadi langkah awal yang berarti bagi kariernya di Prancis. Dari kompetisi Belanda, Dean James tampil gemilang bersama Go Ahead Eagles. Ia membantu timnya menundukkan PEC Zwolle 2-0 dan mempertahankan catatan selalu turun sebagai starter sejak awal musim. Di kasta kedua, Nathan Chuaon juga menunjukkan konsistensi bersama Willem II. Ia bermain penuh saat timnya mengalahkan Ajax U21, menambah jumlah penampilannya menjadi 6 kali sebagai starter musim ini. Namun, tidak semua pemain bernasib manis. Justin Hubner harus puas hanya berada di bangku cadangan saat Fortuna Sittard menang atas Utrecht. Hal yang sama dialami Miliano Jonathans yang juga hanya jadi penonton dari bangku cadangan. Mauro Zelstra pun belum juga mendapatkan kesempatan debut bersama Volendam. Sedangkan Ragnar Oratmangun setidaknya memperoleh menit bermain meski singkat ketika membela FCV Dender melawan Gen. Rangkaian cerita ini menunjukkan, para pemain diaspora Indonesia punya jalan yang berbeda-beda di klub mereka. Ada yang konsisten bersinar, ada pula yang masih berjuang keras. Namun, semua tetap berpotensi menjadi aset penting bagi Garuda di masa depan.